Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar membuat CRUD ya. Apa itu CRUD? Yaitu Create, Read, Update, Delete. Ya, merupakan salah satu operasi yang paling sering digunakan dalam aplikasi. Langsung saja ya, ini adalah sumber untuk bahan bacaannya ya. Judulnya adalah To-do list CRUD PHP MySQL ya. Jadi materi kita kali ini adalah membuat aplikasi to-do list ya, to-do list atau daftar tugas atau daftar rencana ya, atau daftar pekerjaan yang akan dilakukan ya, yang di dalamnya ada CRUD ya, ada CRUD, Create, Read, Update, dan Delete menggunakan PHP sebagai bahasa pemrogramannya dan MySQL sebagai database-nya. Pendahuluan, Create, Read, Update, dan Delete adalah 4 operasi dasar berkenaan dengan database yang wajib dipelajari untuk membuat aplikasi yang dinamis. CRUD ya, dengan CRUD bahasa pemrograman seperti PHP ya, dapat berinteraksi dengan database-nya seperti MySQL. Sebagaimana kita ketahui, data adalah komponen yang penting yang dibutuhkan aplikasi ya. Tentunya data yang dimaksud di sini adalah data permanen ya, bukan data yang berasal dari variabel ya. Data yang permanen hanya bisa disimpan di dalam database ya, data yang permanen ini disimpan di dalam database. Jadi bukan disimpan di dalam bahasa pemrograman itu sendiri ya, layaknya seperti variabel. Variabel itu penyimpanan sementara ya. Jadi pada materi ini kita akan bahas CRUD ya, CRUD di dalam aplikasi to-do list yang akan kita buat. Untuk desain menunya pada aplikasi to-do list ini ya, pada aplikasi to-do list ini kita hanya membuat dua buah menu, yaitu menu home dan menu to-do list ya. Menu home itu hanya menampilkan informasi singkat, sedangkan pada menu to-do list disinilah kita akan belajar CRUD tersebut. Selanjutnya mari kita lihat desain database-nya. Database kita buat dengan nama DB To-do ya. Di dalamnya ada tabel bernama TBL To-do list ya. Tabel ini udah saya buat ya. Jika dilihat dari strukturnya, tabel ini terdiri dari 5 field. Pertama ID, tugas, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status. Untuk tipe datanya bisa dilihat ya. Untuk ID merupakan primary key yang dibuat auto increment ya, artinya dia akan menaik satu. Untuk struktur folder project bisa dilihat ada folder root yang bernama to do. Di dalam to do ada folder to do list, isinya ada file edit to do list .php tambah to do list .php, to do list .php ya. Kemudian di luar folder to do list, artinya di dalam folder to do ada file index.php, ada file koneksi.php. Kemudian ini adalah isi dari file-file yang ada di struktur folder tadi ya. Jika Anda ingin mengetik silakan, jika ingin di copy juga silakan. Jadi ini adalah file-filenya ya, isi filenya.
yang harus disusun sesuai dengan struktur folder. Untuk tampilan aplikasinya setelah dijalankan, berikut ini adalah tampilan halaman home. Halaman home ini tidak ada CRUD di dalamnya, ya, hanya tampilan informasi singkat. Kemudian ini adalah halaman to do list. Ini halaman yang ditampilkan ketika menunya diklik. Ini halaman ini melakukan operasi read, ya. Halaman ini melakukan operasi read, yaitu pembacaan data dari database kemudian menampilkannya ke dalam aplikasi. Kemudian ini ada halaman tambah, ya, to do list. Ini berasal dari tombol tambah yang tadi, ya. Ketika tombol tambahnya diklik, maka halaman ini akan tampil, ya. Di dalam halaman ini ada operasi, yaitu create, yaitu operasi yang digunakan untuk menambah data baru, menambah atau membuat data baru, ya, create. Kemudian ini adalah halaman edit, ya, edit to do list. Pada halaman ini dilakukan operasi update, ya, yaitu mengubah data, ya, mengubah data pada database. Selanjutnya yang terakhir adalah halaman delete, ya. Halaman delete ini sebenarnya sama dengan halaman utamanya, ya, yaitu dengan cara mengklik tombol delete, kemudian akan muncul pesan, ya, pesan atau alert. Oke, selanjutnya kita lihat codingnya. Kita mulai dari file koneksi. File koneksi ini fungsinya untuk menghubungkan aplikasi kita ke dalam aplikasi kita dengan database, ya. Bagian yang terpentingnya adalah MySQLi Connect, ya. Ini adalah jalur koneksinya, yang mana hostnya adalah localhost, kemudian user dari database-nya adalah root, ya. Kemudian passwordnya adalah kosong, kemudian db_todo adalah nama database-nya, ya. Jadi jika kita menginstal SAMPP di komputer kita, koneksi ini sudah bisa, ya, koneksi ini sudah benar untuk terhubung dengan database. Untuk file index sendiri, ya, kita menggunakan Bootstrap, ya, sebagai framework CSS-nya. Kemudian kita menggunakan juga font Awesome, ya, sebagai ikonnya. Jadi ini adalah kelas-kelasnya dari Bootstrap, ya. Ini kelas-kelas dari Bootstrap, ya. Jadi jika ingin mempelajarinya, silakan buka dokumentasi Bootstrap-nya. Oke. Kemudian yang akan saya jelaskan adalah menu, ya. Menunya ada home dan to do list yang tadi. Ketika menu home diklik, maka link ini akan berpindah ke file index.php, kemudian ada variabel get dengan indeks halaman dengan membawa nilai home, ya. Jadi kalau diklik home, maka ada nilai yang dikirim berupa home. Kemudian jika yang diklik adalah menu to do list, maka ada variabel yang dikirim dengan nilai to do list, ya. Yang mana nilai-nilai ini akan ditangkap oleh PHP, ya. Jika halamannya adalah home, ya, di sini jika halamannya adalah home, ya. Yang pertama ini sebenarnya jika halamannya kosong, ya. Jika variabel ini nggak ada di link, ya. Jika tidak ada, maka defaultnya adalah halaman home, ya. Kemudian di dalam jika ini berarti halamannya ada, variabel ini ada, ya. Jika halamannya adalah home, ya, yang tampil adalah isi dari home. Selain daripada itu, jika halamannya adalah to do list, maka yang akan tampil adalah file to do list.php, ya. File itu di-include, ya, bukan tampil langsung, melainkan di-include.
Kemudian jika halamannya ya di URL itu ada variabel halaman dengan data tambah to-do list, maka yang di-include adalah file ini ya. Kemudian ya yang selanjutnya, jika halamannya adalah edit to-do list, maka yang di-include adalah edit to-do list.php ya. Selain daripada itu akan tampil halaman tidak ditemukan. Kita lanjut di file to-do list ya. File to-do list ini jika di tampilan aplikasinya ini di menu to-do list yang ada tabelnya ya, yang ada tabelnya itu ada datanya. Nah, inilah filenya. Oke, ini nanti saya akan jelaskan. Ini alert. Kemudian ini adalah tabel untuk nampilinnya. Nah, kemudian ini adalah koneksi, include koneksi. Jadi dia mengambil file koneksi ini ke dalam sini. Ya, perhatikan apa yang ada di dalamnya. Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian di halaman ini ternyata ada dua operasi. Ya, ada delete dan read. Ya, ada delete dan read. Ya, kita bahas dulu yang read ya. Kita bahas dulu yang read. Ya. Ada sebuah perintah ya, select bintang from tbl to do list. Ya, artinya ambil semua dari tabel to do list, yang mana perintah ini dimasukkan dulu ke variabel SQL. Ya, bagaimana perintah ini dikirimkan? Mari kita lihat. Ya, perintah ini dikirimkan melalui fungsi MySQLi query. Ya, di mana dia dikirimkan? Di sini, di parameter kedua. Apa parameter pertamanya? Parameter pertamanya adalah koneksinya. Ya, jadi secara singkat bisa dipahami bahwasanya perintah ini dikirimkan ke MySQL lewat jalur ini. Ya. Kemudian hasilnya ditampung lagi di dalam $table. Karena kan hasilnya berupa tabel. Ya. Kalau mau lihat hasil bentuknya secara nyata, silahkan gunakan perintah pardam ya. Pardam. Oke. Jadi ini tabel udah didapat ini tabelnya ya. Udah didapat kalau tidak ada error. Anggap saja tidak ada error. Kemudian bagaimana tabel ini ditampilkan? Nggak bisa langsung ditampilkan di echo tabel ini, nggak mungkin ya, tidak mungkin. Jadi harus dipecah dulu melalui perintah MySQLi page array ya. Si tabel ini akan dipecah menjadi array, artinya ya, array tersebut dinamai baris. Nah, jadi dinamai baris. Selanjutnya melalui perulangan data tersebut ditampilkan. Ya, melalui perulangan data tersebut ditampilkan. Ini arraynya baris, kemudian indeksnya tugas, maka tampillah isi dari tugas, isi dari tanggal mulai, isi dari tanggal selesai, isi dari status. Ya, jadi setelah dipecah tabelnya baru ditampilkan menggunakan indeksnya. Ya, menggunakan indeksnya dengan perulangan. Oke. Kemudian ada, kita lihat ya, ada TD yang terakhir ini ya, ini merupakan aksi ya, merupakan aksi. Jadi di TD ini letaknya tombol edit, kemudian tombol hapus ya, tombol hapus juga di sini ya, yang mana tombol ini berisi link ya, berisi link. Jadi kalau edit nanti ke halaman edit ya, ini dari sini ya, dari sini linknya dari sini ke halaman edit ya. Halaman sama dengan edit to do list, kemudian membawa ID yang mana ID itu diambil dari database ya, dari databasenya. Untuk apa ya, nanti ya kita akan jelaskan ID itu. Kemudian ini ada hapus ya, hapus ini ke halaman to do list ya, ke halaman sendiri ya, ke dirinya sendiri. Kemudian membawa variabel ID ya, variabel get yang indeksnya ID ya.
Artinya ketika dia diklik nanti akan ke halaman ini sendiri ya. Kemudian ada bagian tombol tambah ya, tombol tambah. Nah, ini tombol tambah ini akan pindah ke halaman tambah to-do list.php. Oke. Selanjutnya ada delete. Delete ini berada di tombol dengan icon trash ya. Tombol ini dijadikan link ya, dijadikan link ke halaman index.php ya, ke halaman itu sendiri ya, ditandai dengan tidak adanya nama filenya ya di sini. Jadi langsung tanda tanya, artinya ke halaman itu sendiri. Kemudian halaman sama dengan to-do list dan variabel yang dibawa setelah halaman adalah ID ya, yang mana nilainya adalah ID dari database ya. Jadi setelah diklik dia akan baca ulang dari atas, akan baca ulang dari atas. Kemudian akan ketemu di sini jika variabel get ID ya, variabel get ID ini ada di link ya, ketika tombol itu diklik baru ada ini ya, baru ada datanya. Kemudian datanya dimasukkan ke variabel ID. Kemudian ada ini query yang akan kita kirimkan ya. Jadi ini komunikasi antara PHP-nya dengan MySQL ini melalui query ini ya, melalui SQL ini. Delete from table to do list where ID sama dengan ID yang dibawa oleh tombol tadi, yang dibawa oleh tombol yang nampil di link ditangkap, kemudian ini dijadikan parameter untuk menghapus ya, menghapus record, menghapus baris dari tabel to do list ya, berdasarkan ID yang merupakan unique atau primary key ya. Ini eksekusinya di sini ya, eksekusinya di sini MySQL query, ini koneksinya, ini perintahnya. Perintahnya kirimkan lewat koneksinya. Nah, eksekusinya di sini sebentar. Oke. Jika responnya berhasil ya, jadi MySQL itu ada responnya sebenarnya. Kalau gagal dia kalau dia berhasil maka lebih besar dari 0 responnya ya. Jadi untuk menangkap responnya MySQL affected rows, kemudian koneksinya ya, parameternya koneksinya. Oke, jika berhasil ya, artinya jika berhasil maka header ini adalah redirect ke halaman to do list ya, halaman ini sendiri ya. Berarti redirect kemari lagi, kemudian membawa variabel get indeksnya pesan yang isinya hapus berhasil ya. Jika responnya ada ya, responnya lebih besar 0 maka hapusnya berhasil. Jika selain itu maka pesannya hapus gagal ya. Jadi ketika ini dikirimkan, ini artinya eksekusinya udah berlangsung ya. Oke, ketika dia memuat halaman ini lagi ya, ketika dia ini redirect sampai sini nggak dilanjutkan karena sampai sini ketemu redirect, langsung balik lagi dari atas pembacaan. Jika pesannya berhasil maka dia ada alert ya, hapus berhasil. Jika pesannya hapus gagal maka ada alert hapus gagal atau tidak ada perubahan. Selanjutnya tambah to do list ya. File ini atau halaman ini ya, terdiri dari formulir dengan judul tambah to do list, yang mana elemen formulirnya ada tugas, mulai, selesai, status, maupun tombol ya, tombol simpan berupa submit dan tombol kembali ya. Kemudian jika datanya diisi kemudian di submit, di mana data ini akan dikirimkan, kita lihat actionnya ya, actionnya untuk formulir ini kosong ya, tidak ada, berarti akan reload lagi ke file ini lagi ya. Metodenya didefinisikan post
Nanti dia akan baca lagi, ketika disubmit dia baca ke atas lagi. Jika iset ya, jika di set $post tambah ya, artinya jika tombol tadi diklik ya, artinya jika tidak diklik ini batal, ini dilewatkan ketika tidak diklik ya, makanya waktu pertama kali dia dilewatkan ya, karena ini kondisinya false ya. Ketika udah diklik tombol simpan tadi ya dengan name tambah, maka ini kondisinya true ya. Kemudian inilah koneksinya, include koneksi, kemudian dikumpulkan datanya ya, ini dikumpulkan ke variabel lagi. Ini gunanya agar tidak terjadi error. Oke, disinilah perintah SQL yang mau dikirimkan ke MySQL gitu. Jadi PHP komunikasinya lewat perintah ini sebenarnya. Insert into TBL to do list. Kemudian ini adalah filenya, tugas, tanggal mulai, tanggal selesai, status. Kenapa saya definisikan? Karena ada satu field yang tidak diisi, yaitu ID sebagai primary key. Jadi kalau tidak isi, dia harus didefinisikan. Ya, harus didefinisikan dulu seperti ini. Baru inilah yang mau kita isi. Tugasnya, tanggal mulai, tanggal selesai, status. Berarti ID di sini tidak kita isi. Kenapa bisa? Karena ID tadi kita setting di database ya, di database awal tadi sebagai auto increment ya. Jadi tidak diisi, dia akan otomatis terisi. Oke. Disinilah MySQL query mengirimkan perintahnya, mengeksekusi ya. Ini ya, perintah ini dikirimkan. Nah ini tadi jika berhasil ya, ini kita terjemahkan aja. Jika berhasil maka locationnya langsung tanda tanya ya, berarti ke halaman itu sendiri atau halaman indeks ya, halaman itu sendiri yang dimaksudnya indeks. Nah, karena ini adalah include ya, berarti yang dimaksud halaman itu sendiri adalah indeks. Halaman sama dengan tambah to do list ya, berarti ini ya, berarti dia akan baca ulang dari atas. Dan pesan sama dengan tambah berhasil. Oke, jika berhasil tadi maka ada pesan tambah berhasil ya. Ketika dia redirect ini false nanti nih, karena belum disubmit, dia langsung kemari. Nah di sini ditangkap, jika tambah berhasil maka pesannya adalah tambah berhasil, jika gagal maka pesannya adalah tambah gagal. Selanjutnya edit ya. Untuk edit ya agak spesial sedikit. Kalau tambah tadi isi formulirnya, isi elemen formulirnya masih kosong ya. Namun kalau edit, isi dari formulirnya ada gitu. Ya, ada. Yang mana isinya itu merupakan hasil query ya, hasil query. Kalau kita lihat jalurnya berasal dari tabel tadi, berasal dari tombol edit ya, ini tombol edit. Kemudian ke halaman edit to do list, ke sini arahnya, kemudian membawa variabel ID ya, inilah variabelnya untuk query ya, variabel untuk query. Jadi ini anggap aja belum dieksekusi karena kondisinya masih false ya, masih false. Jadi di sini ditangkap $_get ID-nya dimasukkan lagi dalam variabel ID. Kemudian inilah query untuk menampilkan satu buah record ya, untuk menampilkan satu buah record. Select bintang from TBL to do list where ID sama dengan ID yang ada di link itu ya, ya, dimana ID-nya adalah ID yang kita kirimkan tadi. Maka yang tampil hanya satu data. Jika satu data maka nggak perlu lagi pakai while ya, nggak perlu pakai while ya. Eksekusinya di sini ya, MySQL query, ini perintahnya dikirimkan lewat koneksi, ditampung sama hasil. Oke, hasilnya dipecah menjadi array, menjadi baris. Oke, barisnya inilah yang dimasukkan ke dalam value ya. Value dari tugas ini ditetapkan dari database tadi, maka nanti ketika edit datanya tidak kosong ya, ada mulai, selesai, status. Ditambah lagi ID ya. ID ini sengaja kita bikin hidden.
ID ini parameter untuk mengubah. Jadi kalau untuk mengubah harus menggunakan parameter ya, where-nya harus diisi. Kenapa harus diisi? Karena kalau nggak diisi nanti semua datanya bakal berubah menjadi sama. Jadi harus ada where-nya. Ya, ini kenapa ada inputnya hidden, inputnya nggak kelihatan. Untuk menampung ID di bagian edit, di bagian tambah nggak ada ya, di bagian tambah nggak ada. Kemudian ketika disubmit ya, kita lihat formulirnya ke halaman itu sendiri, Nah, ini menjadi true kondisinya. Kemudian dikutip ya, atau ditampung semua datanya lagi, diambil lagi datanya dari formulir. Kemudian inilah perintah komunikasinya ke MySQL-nya. PHP menyatakannya melalui query ini, update TBL to-do list set ya, set tugas sama dengan ini data yang dikirimkan, tanggal mulai sama dengan tanggal selesai sama dengan status sama dengan jangan lupa dipisahkan dengan koma, untuk yang terakhir jangan dikasih koma. Where, nah ini where ini harus diisi, where ID sama dengan ID to do list. Ini ID to do list. Sengaja ID yang hidden tadi name-nya ini ID to do list. Kemudian ini eksekusinya MySQL query, perintahnya kirimkan lewat sini. Oke, kemudian nih jika berhasil redirectnya ke halaman ini sendiri ya, index.php halaman edit to do list, berarti halaman dia sendiri. Kemudian membawa pesan edit berhasil dan membawa ID lagi, ID to do listnya ya. Ini ada tiga data yang dibawa ya. Oke, berarti di sini ditangkap ya, di sini ditangkap datanya. Jika ada pesan ya edit berhasil, maka pesannya edit berhasil. Jika pesan yang ditangkapnya adalah edit gagal, maka ditampilkan edit gagal. Oke, ID tadi untuk apa? ID tadi untuk query lagi ya, agar datanya tampil lagi ya. Itu maksudnya. Maksud ID di sini untuk query lagi, datanya bisa tampil lagi di situ. Jadi message-nya di atas formulir edit ya, datanya juga yang berubah itu tampil lagi ya. Ini halaman home-nya, selamat datang. Ini merupakan contoh halaman statis ya, yang mana tampilannya hanya bisa diubah melalui coding. Oke, ini menu to do listnya yang merupakan CRUD ya, kita coba demokan, tambah ya, misalkan belajar JavaScript. Kita mau di tahun depan lah ya, sampai bulan 2 ya. Kita mau di Februari ini, kita simpan. Oke, ini pesannya berhasil ditambah. Kemudian kita coba untuk edit ya, ini yang terakhir tadi ya, edit. Misalkan kita ubah menjadi selesai, simpan. Oke, edit berhasil ya. Kalau saya simpan lagi ya, edit gagal atau tidak ada perubahan. Oke, terakhir adalah delete. Kita coba untuk delete ya, maka akan muncul alert ya, alert jika kita cancel ya, batal. Kemudian jika kita oke kan, maka data terhapus dan pesan hapus berhasil. Baik, tugasnya adalah coba buat satu menu lagi untuk melatih CRUD kalian dengan judul menu adalah pengguna ya. Kita bikin CRUD untuk menu pengguna. Untuk database-nya kalian bisa bikin tabel pengguna, TBL pengguna, TBL underscore pengguna, yang mana filenya bisa ID, nama, username dan password.
ya, ID, nama, username, dan password. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.